Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak coba. Pernah ada tahlilan? Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan, karena ada la ilaha illallah namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam. Makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'ut thawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'ut thawab. Suruh bahas, cari judul ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan. Memperkenankan, berarti dia seolah-olah lebih hebat dari gurunya itu. Dia orang, mohon maaf, dia perlu diobati, dia sakit. Jadi pembahasannya tahlilan bukan begitu, menghadiahkan pahala. Lah ini ada ndak? Bagaimana pendidikan yang diambil dari Nabi? Orang satu amalan tapi pahalanya untuk orang lain. Ada ndak contoh dari Nabi? Apakah Nabi mengizinkannya? Kalau sudah ulama jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang didukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat, termasuk seorang perempuan mengatakan, bapakku pernah bernadar mau haji, bagaimana, apakah boleh aku hajikan? Yang haji dia, tapi pahalanya untuk bapaknya. Sehingga yang lainnya disamakan, banyak kisah panjang. Jadi permasalahannya adalah dengan pertanyaan itu seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja. Jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi. Pemahaman ulama itu luas. Bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dulu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin, barulah disimpulkan. Makanya kalau orang tiba-tiba mengambil satu hadis langsung dipakai, ini bisa perang terus dengan saudaranya. Kayak ketemu tadi hadis itu, manjara izarahu ma'asfala al-ka'baini fahuwa finnar, yang di bawah telap mata kaki di neraka. Baca itu toh, langsung neraka. Loh, Abu Bakar di neraka dong, bajunya turun di bawah mata kaki. Loh kan? Nggak sadar. Karena ada riwayat yang lainnya. Jadi yang diperkenankan itu bukan harus sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi. Tapi Nabi secara umum mengizinkan. Coba, kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa, kemudian kamu pertemukan saudara agar tidak terjadi berantem, berkumpul silaturahim di situ. Kemudian setelah itu ada tausiah di dalamnya. Kemudian ada ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Mana yang haram? Oh, ini adalah namanya bid'ahnya bukan bid'ah yang ini, tapi ada idhofiyah. Ini mulai mengarang lagi. Jadi kayak mencari-cari. Pokoknya kalau tidak masuk neraka nggak boleh. Kalau tidak masuk di sini, jarum di sini. Ini adalah orang sakit yang dia itu sebetulnya, na'udzubillah ya, yang mengatakan anti tahlil dan semuanya, ternyata dia telah berantem dengan gurunya sendiri. Uniknya, sudah begitu seolah menjelekkan, itu bid'ah. Sampai saya kemarin ada orang beri kabar, kok masih ada ya orang bahas begitu, kunut katanya bid'ah, ajib, dengan tegasnya. Ada video-video kecil yang dibagi, ajib, kunut bid'ah, imam-imam mereka saja sudah mengatakan nggak apa-apa, kok kunut? Ini hanya khilaf di antara madhab. Jadi memang kedangkalan ilmu seseorang. Makanya yang tiba-tiba mengatakan bid'ahnya kunut, itu biasanya satu paket yang serta-merta mengatakan bid'ahnya tahlilan ini. Dan dia tuh sudah berlawanan dengan guru-guru mereka sendiri. Karena itu bukan ilmu dia, hawa nafsu dia. Hawa nafsu.